sehat, kita boleh kuat karena ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak hal yang memang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, yang Tuhan sudah materaikan keselamatan itu sendiri, karena kita sudah mentaati apa yang menjadi tugas kita, yaitu kebenaran firman-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sampai di situ. Terus berkelanjutan, terus menerus kita belajar untuk menghargai, menghormati kedaulatan Tuhan, menghormati kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita mampu menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan yang kedepannya yang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Amsal-Amsal Salomo yang diingatkan kepada kita sekalian, yaitu di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Kita akan lihat bersama di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Kalau sudah menemukan katakan amin. Sekali lagi mari kita buka bersama di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini adalah perkataan-perkataan Amsal Salomo tentang hal-hal yang bijak di dalam kehidupan kekristenan. Maka kita akan bertanya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan ukuran seperti apakah kita ingin dinilai oleh Tuhan? Apakah dengan harta, kekuasaan, atau kesalehan yang kita miliki? Ini adalah salah satu pertanyaan penting yang ditujukan pada diri kita sebagai saleh-salehnya Tuhan, atau sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi panggilan hidup di dalam kekayaan menurut ukurannya Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, kita dilihat di situ adalah kata-kata bijak yang diajarkan kepada kita sekalian, yaitu bagaimana seorang anak mendengarkan didikan ajaran dari setiap orang tuanya. Demikian juga dengan kita, bagaimana kita menyingkapi, bagaimana kita melihat dan merenungkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini di dalam ayatnya yang ke-13, atau kalau kita lihat keseluruhannya dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25, kita boleh menyimpulkan ada dua bagian yang mungkin kita akan lihat secara singkat. Kalau kita membahas secara mendetail mungkin waktu tidak akan cukup. Tetapi kita hanya lihat dua bagian pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah orang yang menghormati atau taat pada firman Allah. Mungkin kita akan melihat bagian yang pertama, orang yang menghormati atau mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kita lihat di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Allah di dalam kehidupan kita itu sangat penting.
Karena melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki kebijaksanaan di dalam hidup ini. Kita akan menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang bijak di dalam memelihara kebenaran firman itu sendiri. Ketika kebijaksanaan ada di dalam hidup kita, atau ketika kita menjadi orang-orang yang bijak, maka kita akan mampu memelihara kebenaran itu sendiri. Kita akan mampu menghormati dan menghargai apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan melalui kebenaran itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di situ kalau kita melihat bersama, yaitu bagaimana seorang anak mendengarkan didikan dari orang tuanya. Saya percaya ketika kita mendengarkan, ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena kita mampu memelihara apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Selanjutnya lagi kita lihat di ayatnya yang ke-3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpakan kebinasaan. Nah, ini juga amsal-amsal Salomo atau tentang kata-kata bijak di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memelihara hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perkataan ucapan kita, itu sangat menentukan tentang kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita salah berbicara satu dengan yang lain, di sini Salomo katakan, ketika kita sungguh-sungguh memelihara kehidupan ini, di bagian B katakan, kalau kita tidak memelihara salah satu dari tubuh kita itu mulut, dikatakan akan ditimpa kebinasaan. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyimpang daripada kebenaran firman itu sendiri, maka kita akan mengalami masalah-masalah yang datang dari pribadi kita sendiri maupun dari luar kita sendiri. Makanya Salomo coba mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini, bagaimana kita memelihara hidup ini dengan kebenaran itu sendiri. Selanjutnya lagi kita lihat, orang-orang benar, kata Salomo, akan membenci dusta atau akan membenci dosa di dalam kehidupannya. Di ayatnya yang ke-5. Mungkin secara manusia kita tidak mampu melakukan hal ini. Untuk 100% menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang 100% mentaati firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita mampu membenci dusta atau dosa di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mampu melakukan hal ini, saya percaya Tuhan begitu senang melihat anak-anaknya ketika kita mampu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Karena di sini di bagian selanjutnya lagi dikatakan, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah di luar Tuhan, maka dosa akan terus menggodai kita. Ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, maka kita baru menyadari kalau kita sudah jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita merasa minder, kita merasa malu dengan keluarga dan yang lain-lainnya. Maka daripada itu Salomo katakan kepada kita, mari kita pelihara kebenaran firman itu, mari kita menjadi orang-orang yang tinggal di dalam perintah-perintah Tuhan itu sendiri, yaitu melakukan kebenarannya yang baik
di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar akan setiap kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya lagi kita lihat bahwa orang benar, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini. Kenapa kita disebut orang-orang kudus, orang-orang benar? Tetapi di sisi lain selalu kita berkata, oh saya ini manusia berdosa, manusia yang lemah. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita berani berkata kita ini adalah orang-orang benar? Atau firman Tuhan berani mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Karena pada waktu kita mengambil komitmen, pada waktu kita mengambil keputusan untuk taat kepada firman Tuhan dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan, disitulah kekudusan dimeteraikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada saat itulah kebenaran dimeteraikan di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Walaupun seringkali kita jatuh di dalam dosa, Tuhan selalu berkata, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan pengampunan. Makanya setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan dan dosa kita, supaya tidak terus-menerus kita tinggal di dalamnya. Dan Tuhan selalu setia. Dari dosa yang paling kecil sekalipun sampai dosa yang seperti apapun itu, Tuhan selalu bersedia mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Karena memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mau kita hidup terus di dalam dosa itu sendiri. Selanjutnya lagi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah renungkan, yang kita baca bersama, di bagian ini mengingatkan kepada kita di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, kalau kita melihat di situ, bahwa firman Allah selalu mengingatkan kita tentang kekayaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Setiap waktu Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, anak-anaknya, tentang kekayaan yang sejati, yaitu kehidupan yang Tuhan sudah meteraikan. Keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mampu melewati segala tantangan cobaan di dalam kehidupan ini, dan ketika juga kita mampu memelihara firman itu di dalam hidup kita, maka firman itu menjadi sebuah kehidupan yang hebat, yang akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25 di situ, kita bisa melihat bahwa apa yang akan diterima oleh orang-orang yang benar, oleh orang-orang yang mentaati firman Tuhan, oleh orang-orang yang menghargai, menghormati kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan itu sendiri, akan diterima di dalam kehidupannya. Di situ kita bisa lihat mulai ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Inilah kata-kata yang disampaikan kepada kita sekalian, bahwa ketika kita mampu menghormati dan menghargai kebenaran firman Tuhan, maka kita disebut adalah orang-orang yang bijak. Dan ketika kita mampu menjadi orang-orang bijaknya Tuhan, di sini dikatakan di dalamnya akan memperoleh kehidupan, yaitu hidup yang kekal, yaitu dari kebenaran itu sendiri, sehingga kita dijauhkan dari maut itu sendiri, atau dari dosa itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya lagi kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, di ayat yang ke-15 bagian B,
orang-orang yang jauh daripada Tuhan akan menerima kebinasaan, akan jauh dari hadirat Tuhan ketika kita tidak mampu memelihara akan kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekayaan sejati tidak diukur berdasarkan materi yang kita miliki, melainkan dinilai dengan kerohanian kita, ketekunan kita kepada Tuhan. Dan terlebih lagi yaitu bagaimana kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan kita kepada kekekalan yang selalu penuh dengan syukur dan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan dikatakan sangat berharga, sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan adalah sarana untuk mengantarkan kita ke hadirat Tuhan. Melalui setiap perkataan-perkataan Allah itu sendiri. Yang akan mengingatkan kita. Yang akan membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena hanya melalui kebenaran firman Tuhan itu sendiri kita disembuhkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Selanjutnya lagi melalui kebenaran firman itu sendiri juga kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Yaitu ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dan melalui kebenaran firman itu sendiri. Melalui kebenaran firman Tuhan itu sendiri juga akan menguatkan kita yang lemah, akan memberikan kita keyakinan, keselamatan kepada Allah yang kita sembah saat ini, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita yang kekal. Dan selanjutnya lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita selalu renungkan dan kita selalu belajar bersama, yang akan menjadi sumber kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kebenaran firman itu sendiri akan menjadi senjata bagi kita, yaitu untuk melawan godaan iblis atau setan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi orang yang taat kepada perintah-perintah Allah akan menghormati kewenangan Allah di dalam kehidupannya. Orang yang taat kepada firman Tuhan akan takut berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dosa. Besar atau kecil, ya tetap dosa. Ketika kita menghargai, menghormati firman Tuhan, maka kita akan selalu takut untuk berbuat dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Selanjutnya lagi, orang yang taat dan pada perintah-perintah Tuhan akan menerima yang besar di dalam kehidupannya, yang hebat, yang dahsyat di dalam kehidupannya. Itu ada di bagian-bagian terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat Rasul Paulus katakan, sebab kamu tahu jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Kamu akan menerima upah yang dahsyat daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan selagi itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, selagi itu sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, saya percaya janji Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan bilang setia untuk memberikan janji itu, pasti ada akan diberikan kepada kita. Yaitu baik secara jasmani maupun secara rohani, janji-janji Tuhan itu akan menyertai kita dalam kebutuhan hidup kita.
apapun itu, Tuhan akan mencukupi dan memberkati. Selagi kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Akan selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita yang sungguh-sungguh setia, taat kepada kebenaran firman-Nya. Bagian yang kedua adalah orang yang meremehkan firman Tuhan atau orang yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, di ayat-ayat selanjutnya nanti kita lihat bahwa orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menghormati atau tidak menghargai firman Tuhan, yaitu tidak peduli apa perkataan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak peduli tentang apapun itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak mau menghormati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, setiap larangan-larangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hidupnya tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan, maunya hidup sesuka hati. Memang Tuhan sudah memberikan kita hak pilih, yaitu hak memilih. Apakah kita mau memilih kebenaran firman Tuhan atau memilih di luar jalurnya Tuhan? Itu memang hak kita. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita bersama pada pagi hari ini. Marilah supaya hidup kita diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi kuat, sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Selanjutnya ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang fasik, yaitu orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak mau menghargai, menghormati kebenaran firman Tuhan, akan selalu menjatuhkan kita ke dalam dosa, akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, bahkan menuju kepada kebinasaan, jerat-jerat maut. Tetapi di bagian B-nya situ dikatakan duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Siapa duta kita yang setia? Yaitu Yesus Kristus. Melalui kebenarannya, yang akan setia menopang, menolong kita, memelihara kita hari lepas hari, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini, sehingga kita mampu menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka daripada itu sangat pentinglah kita menghargai, menghormati kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Selanjutnya lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan, orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Disinilah kita melihat ada dua bagian, yaitu tentang orang yang tidak menghargai firman Tuhan dan orang yang menghargai kebenaran itu sendiri. Orang yang setia dan taat kepada Tuhan akan berkelimpahan di dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang jauh daripada Tuhan akan selalu mengalami kekurangan dan tidak akan pernah puas apa yang dimilikinya, karena tidak selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang menghormati kebenaran firman Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan, sehingga kita merasa puas, bangga apa yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu sederhana atau kecil. Tetapi ketika kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat kecil atau besarnya berkat Tuhan yang Tuhan percayakan mungkin di sepanjang tahun 2022 ini. Bagaimana kita mensyukuri akan hal itu?
Karena kalau kita melihat orang-orang yang meremehkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya, karena tidak menghormati kebenaran firman Tuhan, karena tidak taat kepada firman Tuhan, karena hidupnya hanya pada kesombongan dan melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau hidupnya selalu menyimpang daripada kebenaran firman itu sendiri. Kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, marilah kita belajar menghormati dan mentaati firman Allah dan setiap perintah-perintahnya, karena semuanya tidak akan pernah sia-sia. Ada upah yang besar dari Allah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memperdengarkan kepada kami kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami melalui kebenaran-Mu. Karena kebenaran firman Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber kekuatan, sumber iman yang akan mengokohkan kami, yang akan menguatkan kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk